Sobat Pesona, kembali lagi di Pesona, pemanis suasana. Nah Mi, gak kerasa gak sih kita udah di episode 12 aja nih. Bener banget, ini pertama kalinya aku jadi host di sini. Dan jujur malu sih, gugup juga karena di sini rame banget ya ternyata. Aduh, ini pasti pro-pro dong nih. Tapi nggak apa-apa nih Nazara. Itu sebenarnya tuh hal yang wajar kok. Yang penting tuh kita tuh udah berani untuk maju dan tampil di depan nih. Nah, ini tuh cocok gak sih sama pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang percaya diri. Bener banget, percaya diri ini itu juga bukan kita nggak pernah ngerasa takut, tapi gimana cara kita untuk melawan rasa takut tersebut dengan keberanian nih Pan. Tapi sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nggak sih Pan? Iya benar. Iya pasti pada Siapa dulu nih? Oke boleh. Oke, jadi halo semuanya, kenalin nama saya Muhammad Irfan Dinansyah dan rekan saya. Dan aku Nazara yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Kita langsung aja ngasih ke narasumber kita hari ini biar nggak kelamaan juga. Pasti penonton juga udah nggak sabar nih mau dengar dan seru-seruan bareng sama narasumber kita pada hari ini nih. Jadi Betul banget. langsung aja nih kita panggilkan Vanessa dan Intan. Hai. Kabarnya? Hai Nazara, hai Vanessa. Iya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya gimana nih kabarnya gimana juga? Baik sih, Alhamdulillah. Baik. Beneran baik. Habibi amu. Gak usah. Dia kayak gak mau berpartner sama saya gitu loh. Terpaksa sih kayaknya emang dia nggak suka sama kita deh. Udah. Dia fake sih benernya. Ya, kita bertiga aja nggak sih kalau kayak gitu hostnya? Dah. Ya, seneng banget nih bisa ngobrol bareng dengan Intan dan Vanessa nih. Ya nggak sih Mi? Betul banget. Tapi kayaknya jangan di segmen ini deh. Biar makin penasaran, kayaknya di segmen selanjutnya aja. Gimana? Jadi jangan di kemana-mana, tetap di Pesona, Pemanis suasana. Kembali lagi di Pesona, pemanis suasana. Nah, guys, sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, kita perkenalan dulu nggak sih sama narasumber kita? Betul banget. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Aku deh. Oke. Nama aku Intan, biasa dipanggil Intan. Halo Intan. Benar. Udah, itu aja sekolah di 48. Udah. Oke, kalau aku Nesa, ya aku juga sekolahnya di 48, ya udah sih itu aja. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Benar banget. Tapi Devanda, kamu tahu nggak sih? Vanessa ini adalah anak teater loh. Wah, gila Kak. Dia ini udah Keren banget. beberapa kali melakukan pementasan, yaitu ada Orang Kaya Baru, Mengukir Betul. Kemenangan Kumala Hayati, Topeng Belantek, dan Ayahku Pulang. Wow. Dia keren juga banget, adalah keren banget. seorang scriptwriter di beberapa film pendek. Ada Salvador, Liar, dan Asa Lensa, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Bang. Apa yang gugup nih kayaknya? Nervous ya. Nah, tapi ada juga nih nggak kalah keren juga, yaitu Intan nih. Dia ini pernah sering ikut kejuaraan pencaksilat nih dan juga sering jadi MC. Tapi dia juga pernah loh ikut fashion show dan banyak lagi deh kegiatannya dia. Gila. Tepuk. Semuanya. Gugup ya. Iya, ini masnya nervous. Nervous banget. Berarti narasumber kita hari ini bener-bener keren-keren banget ya, Pan. Banget. Tapi aku nih penasaran nih. Orang keren kayak mereka pernah gak sih merasa gugup pas mau tampil teater ataupun jadi MC? Iya, bener banget. Pasti kan kayak pernah nih Vanessa kayak ngerasa gugup atau gimana, nggak percaya diri gitu. Ya, kayak gitu deh pokoknya. Pernah. Udah.
Masa pernah doang? Dari Vanes dulu deh, dari Oke, Vanes. kalau misalkan dari aku ya, aku pasti banget udah pasti pernah kalau misalkan nervous itu. Karena apalagi di pementasan pertama aku di teater yang orang kaya baru, itu aku langsung bener-bener senervous itu karena pertama kali dan aku juga takut gitu loh. Gimana kalau misalkan nanti salah, gimana kalau nanti gagal, atau gimana kalau misalkan aku tiba-tiba konyol gitu di atas panggung. Jadi pasti jawabannya sangat amat pernah dan itu wajar sih menurut aku. Iya sih. Intan gimana? Kalau Intan? Intan? Oh iya, kalau aku pribadi sama kayak Vanes, cuma mungkin Vanes lebih memikirkan apa yang bakal terjadi nanti, Betul. pikiran orang kayak apa yang bakal dilakuin. Aku lebih ke ya udah aku ngelakuin apa yang aku bisa dan bodo amat juga ke yang lain gitu. Iya sih. Sama ini kalau awal-awal pasti kita nervous, cuma ketika kita sudah terbiasa itu tidak akan nervous terjadi karena kita sudah pro. Bye. Dibayin Ini gitu. gue Bayar ini kan mau baru dari mulai acara kan? ini apa gimana nih mbaknya nih? Iya sih benar banget pasti setiap orang juga punya rasa gugup pas mungkin mengikuti suatu lomba ataupun suatu acara kegiatan, pasti semua orang punya rasa gugup, benar gak sih? Bener, kayak saya sekarang nih gugup banget nih di sini. Iya, nih. ini saya jadi MC nya juga udah berkali-kali tetap gugup. Tenang, nih. kita nggak gigit kok. Iya. Enggak, Kan maksudnya baik. itu gugup. Ya ini gugup. Oh, Nah, beda. Oh beda sama Beda, takut beda, ya. beda. Oh iya. Oke, Konteksnya beda. nice. Oke. Oke. Lanjut aja kali ya. Lanjut Ini aja. pertanyaan buat Vanessa. Vanessa dulu ya, Intannya wow. nanti. Intan pulang aja ke Halda. Oh iya, makasih Ya, ya. Bercanda. dapat nih bintang tamunya. Aduh. Oke, Kak. Apa Lanjut nih nih. pertanyaannya? Oke, lanjut ya pertanyaannya. Saat memainkan peran di pementasan orang kaya baru, pernah nggak sih mengalami kejadian yang memalukan? Lalu sebentar, ini boleh nggak naik gitu kayak enak banget udah Betul, pengen iya, budget itu saya betul. pengen nyaman Oh, gitu oke, kayak boleh, gini boleh, boleh kan? Boleh nggak? Ikutan deh, ikutan. Apa boleh apa, Mbak? Boleh Coba naik tidur. juga. Masih juga Ah, ikutan saya dong. Oh nggak bisa. Boleh ini boleh diminum dimakan kan? Boleh. Silakan. Sambil ngemil, Wah, aku sambil nih banyak. ngemil. Oke, Iya. aku mau jawab ya. Kalau Oke, misalkan oke. di OKB itu aku pernah nggak sih ada hal-hal memalukan? Jelas, pasti banget ada dan pernah banget. Aku Mbak heboh banget dah. Mbaknya lapar tapi sampai ini banget ya, Mbak ya. Terlalu ah. Mbaknya geragas banget Geragas. ini. Kan padahal dia sering ya di sini ya. Iya. Emang Lanjut, demen lanjut, makanannya. lanjut. Oke, jadi- biarkan tikus. Jadi kalau misalkan di pementasan OKB ini ada 2 sesi ya. Sesinya itu di siang-siang sama di waktu sore. Nah, aku waktu di pementasan yang pertama, sesi pertamanya itu di bagian OKB. Jadi ada salah satu scene yang dimana aku harus dorong-dorong lawan main aku. Terus aku tuh mundur. Aku nggak ngeliat aku ketabrak. Terus aku jatuh. Dan menurut aku itu malu banget karena baru pertama kali orang-orang tuh pada nonton aku kan. Nah di situ tuh aku malu iya, sakit iya, ketawa juga iya. Jadi aku hampir break the karakter Kayak dan nggak jujur. mau ngerasa hidup lagi nggak sih? Iya Mbak? kayak aduh pengennya langsung pulang aja nih, ini bohong kali ya gitu. Iya. Tapi ya udah akhirnya aku harus tetap profesional kan ngejalanin naskah aku walaupun rada-rada break the karakter aku hampir ketawa dikit gitu. Tapi ya udahlah aman-aman aja Oh gitu. iya sih, oke. Iya. Boleh, Mas ya. Oke, Lanjut. tadi kan udah pertanyaan dari Nazara nih, sekarang pertanyaan dari saya. Nih, pertanyaan selanjutnya, apakah teater ini membantu Vanessa dalam kehidupan sehari-hari atau hanya sekedar di panggung aja nih gitu? Mungkin kayak maksudnya tuh di Vanessa nih ikut teater tuh apakah ada manfaat di kehidupan gitu? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kalau misalkan manfaat di teater itu udah pasti banget nggak cuman kepake di panggung karena tuh teater nggak cuman ngajarin tentang seni guys. Iya. Teater itu juga ngajarin kita tentang kepercayaan diri. Itu paling utama banget karena kalau misalkan kita nggak percaya diri, gimana caranya kita bisa menampilkan karakter baru lewat diri kita gitu. Dan juga di teater ini aku diajarin tentang public speaking, tentang gimana sih caranya biar bisa lebih ekspresif, lebih menyampaikan emosional kita gitu-gitu di teater. Jadi tentu aja skill dari teater ini nggak cuma kepake di atas panggung, tapi ultimately aku ngerasa skill itu kepake ketika di pelajaran, di pendidikan. Contohnya ketika aku presentasi, ketika aku ada debat atau beropini, di situ tuh aku ngerasa aku lebih pede dan volume suara aku tuh juga lebih kenceng dan aku tahu gitu loh aku mau ngomong apa. Jadi jawabannya nggak cuma kepake di panggung, nggak cuma kepake di teater, tapi aku banyak ngerasa terbantu karena teater, diri aku bisa lebih percaya diri gitu. Iya sih benar banget. Jadi Vanessa ini ikut teater bukan hanya sekedar di panggung aja nih, tapi ada manfaatnya juga buat kehidupan. Contohnya kayak Vanessa bilang tadi, dia lebih percaya diri, terus juga bisa lebih pandai ngomong di depan banyak orang gitu. Betul, Iya betul. gitu. Iya betul. Ini masih malu-malu nih. Iya, malu saya ini. Oke, tadi kan kita udah nanya-nanya nih ke Vanessa, sekarang kita bakal tanya nih ke Intan nih. Kamu nanya. Iya bisa makan. Gue nanya. Udah ditanya-tanya. Ya Oke, terus pertanyaannya itu
buat Intan nih lebih percaya diri mana nih? Waktu pas tanding silat atau jadi MC? Atau mungkin pas waktu fashion show? Dan pengalaman apa sih yang paling berkesan yang bikin kamu merasa kayak wah aku percaya diri banget nih, atau kayak wah pasti bisa nih. Nah itu kira-kira Aku pasti nggak usah gerak. baiklah. Seru kan? Aku lebih oke ke Gondang dia. Kok Cikini sih? Tahu bentar-bentar nih otak aku juga masalahnya. Terima. ke MC karena aku lebih suka berbicara di depan umum dibanding dengan tanding silat ataupun fashion show yang kayak cuma sekedar jalan-jalan hap itu kayak itu bukan aku banget gitu, dan aku benar-benar tidak bisa diam orangnya, kayak anggun jalan itu gak bisa. Kayaknya aku kalau misalkan ada fashion show stand up comedy aku bakal ikut, cuma kayaknya sayangnya tidak ada. Jadi aku lebih oke ke MC. Tapi kalau ada mau berarti? Mau dong, Mau. benar mau. Oh iya, pengalaman pas kemarin fashion show kemarin aku baru ikut Abnon Cilik dan remaja. Iya. dan remaja kan. Ini ngobrol tapi Dan remaja show. Oh iya, show. Shut up. Kok no miras? Tiba-tiba Nomi Apa? Sebentar. Remaja kencur itu pas aku ikut fashion show, pas udah kan yang lain anggun dan lain-lain ya kan. Banyak anggur. Iya. Pada akhirnya aku pas bagian aku maju ke depan, aku sudah sebenarnya deg-degan sama nervous karena kan pertama kali, dan pada akhirnya pas aku di jalan nih, pas lagi jalan catwalk pas depan jurinya, aku tuh niatnya kayak tau gak sih kebayaan Cim yang punya selendangnya, aku tuh niatnya begini, jadi kayak ini misalkan kebaya, terus aku tuh niatnya begini nih, set hai, kayak transisi gitu loh, kayak fade in, kayak fade in fade out gitu, asik, ya kayak gitu. Tapi yang aku lakuin adalah kayak, aduh kayaknya itu terlalu freak, jadi langsung, itu bener-bener depan juri yang kayak jurinya sampai kaget tapi ketawa, dia cuma ada beberapa orang-orang kayak, ini orang kenapa gitu, aku kayak, terus nahan malu gitu, cuma ya udah lewat gitu. Kejadiannya begitu cepat ya, tiba-tiba set gitu tuh ya kan. Jadi cepet banget juga. Tapi tidak menyesal mbaknya setelah itu. Enggak menyesal ya. karena enggak sampai jurinya tuh sampai enggak, tapi kenapa itu gitu? salah satu cara aku untuk diingat seseorang. Kayak misalnya seseorang tuh bawa, ini orang unik ya, Mbak. ini orang aneh kayak gitu, yang aneh kemarin nih. gitu Iya kayak gitu. Terus lanjut ya. Oke, lanjut nih ya. Apakah dengan kamu menjadi MC atau ikut silat itu ngebantu kamu di kehidupan sehari-hari? Ya, mungkin tadi kan Intan bilang ikut fashion show nih, jalan anggun-anggun gitu, mungkin di kehidupan sehari-hari kalau mau jalan berangkat sekolah anggun gitu. Enggak ya? udah. Oke. Untuk fashion show jelas enggak terlalu membantu. Karena kan ya aku tetap jalan kayak biasa, gak mungkin lagi mau berangkat sekolah catwalk dulu, telat. Terus kalau silat membantu karena bisa asik. Bela diri gitu loh. Jadi kayak ada ya lu gak jelas langsung kayak gitu kan. Kekerasan ini banyak kekerasan. Apaan sih kayak gitu? Padahal kan kita bisa berlindung diri dari cowok-cowok yang kayak gue begal lu kayak gitu kan. Kayak Tapi ini ya. Enggak, maksud saya bega ya, sih banyak. terus kalau untuk MC itu sangat membantu karena aku sangat diam. Sangat membantu karena aku bisa berkomunikasi secara lancar dengan orang-orang yang aku kenal maupun aku nggak kenal sama sekali, mau aku temuin di secara langsung ataupun enggak, aku bisa berkomunikasi dengan mereka secara baik. Udah. Enggak sih, udah. Oh, oke. Lanjut aja nih kayaknya. Lanjut aja nih. Untuk pertanyaan terakhir nih, ini bisa boleh dijawab dua-duanya nih antara Vanessa dan Intan. Kalian pernah dong kayak ngerasa nggak percaya diri nih, kan? Ya kan pasti kan. Nah, Pernah dong. pernah kan? Nah, gimana nih cara kalian untuk melawan rasa itu? Gitu. Mungkin Siapa saran dulu nih? atau tips gitu. Nah, Dari Vanessa aku dulu. dulu ya. Kalau misalkan caranya ngelawan percaya diri, jujur ya dari aku mah pikirannya gini loh. Kayak kita itu gak terlalu dipikirin sama orang-orang gitu. Maksudnya orang ini sibuk sama pikiran dirinya masing-masing. Karena gak mungkin kayak Umi setiap pagi nih
dia mikirin aduh Nesa nanti pakai baju apa ya, dia pakai makeup apa ya, nggak mungkin. Dia pasti cuma mikirin aduh hari ini nanti Hechan update apa enggak ya, kayak gitu doang guys. Dan juga kayak Intan tuh nggak mungkin kayak mikirin isi Nesa jelek banget, kok Nesa kepedean banget, enggak, dia cuma peduli kerudungnya mencong apa enggak, udah itu Enggak doang. enggak Jadi, sih Nes. terus apa lagi? Nggak usah, udah ntar aja mbak. Ya pokoknya tuh narsumnya malah ribut sendiri ya. ikut aja. Intinya tuh kita nggak sepenting itu di hidup orang-orang, karena kita sendiri pun nggak begitu mikirin orang-orang kan, kita tuh cuma mikirin diri kita sendiri gitu. Iya, Jadi betul. kita harus bisa bodo amatan, nggak pedulian, yang penting kita nggak merugikan orang guys. Betul. Oke, bagus banget ini tips dan trik dari Vanessa. Tangan dulu Kalau- dong. Kalau dari Intan sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri ya sama kayak Panes sih Masa poinnya. sama sih ya? Karena kita Oh, iya, percaya iya. diri, dong. Sabar. Habis makan ya? Kalau subur kan bunga. Oke, benar. Apa? Kalau putih, bubur. Enggak. Oh, kelamaan ya. Oke, Iya. maaf. Kalau aku pribadi sama lebih ke tidak peduli, karena beberapa pengalaman yang aku lakuin adalah aku melakukan hal-hal konyol yang menurut aku itu konyol. Bukan menurut aku konyol, menurut orang lain mungkin konyol, menurut aku kayak ya udah lu nggak kenal gua dan lu nggak tahu itu tentang gua dan gua nggak peduli mau ngomong apa, mau ngomongin intinya gua bisa, belum tentu lu bisa kayak gini gitu. Cuma ya itu jangan jangan membuat kita sombong gitu loh teman-teman ya. Intinya poinnya satu, tidak peduli. Dan oh ya tips and trick ketika kita lagi habis suara Habis makan jadi banyak Nggak dikasih air. ketika lagi nge-MC jangan pernah lihat wajah-wajah mereka, lihat aja ke depan dan lihat jidatnya. Kening. Kehening. Terus juga kita kening. Terus kita bisa udahlah gitulah intinya. Lihat jidat aja, lihat jidat. Atau alis ya biasanya Iya, kalau lihat kayak gitu jidat tuh. atau alis biar kita gak nervous. Ya berarti tipsnya kalau kalian lagi MC ataupun jangan lihat orangnya tapi lihat jidatnya. Betul. Kalau gue Biar merasa nggak susah. gugup. Tapi terutama lihat ekspresinya dulu sesekali biar kita tahu oh dia enjoy apa enggak. Kalau misalkan dia gak enjoy, kita cari cara untuk mencairkan suasananya gitu. Oh, gitu. Mungkin dengan tiba-tiba salto pas lagi presentasi, bisa. Banget dong. Kita langsung gitu. Kayak itu Semua orang trik ya, kaget trik. kayaknya. Udah nggak ngantuk kan langsung jadinya. Iya, Trik. Ya, oke. Lanjut. Oke deh, kayaknya kita berhenti dulu di segmen ini karena selanjutnya kita bakal ngapain deh Vanda? Nah, di segmen berikutnya kita bakal main game nih. Pasti kan Wow. tadi kan kita udah capek nih ngobrol-ngobrol. Enggak Kak. sih, enggak. Saya suka sih. Saya suka. Iya sih, Iya, iya mungkin biar lebih semangat lagi nah, lah. bisa Oke. kalau Iya, semangat lebih semangat. Jadi sih, kita ya. bakal main games nih di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona. Pemanis Suasana. Nah guys, tadi kan kita mau main games nih. Nah, bisa nggak sih jelasin karena Zara Kayak deh Vanda aja deh yang ngejelasin deh. mbaknya. Oper-oper. Saya nih lama-lama. Gimana nih? Oke, di games kali ini namanya adalah cerita estafet percaya diri. Wow. Apa Wow. tuh? Gimana Jadi tuh? dari aku atau nanti dari Devanda bakal ngasih kalimat, tapi kita juga ikut main kok, tenang aja. Ah, Kita masih bakal oke. ngasih kalimat, terus Siap. kalian lanjutin. Contoh, Contoh. aku pergi ke pasar, Vanessa. Aku pergi ke pasar dengan siapa? Dilanjutin. Oh, jadi ada pengulangan katanya dari Harus yang diajak orang ya. sebelumnya. Oke, Kalimat paham. awalnya harus diajak dan gak boleh lupa. Oke. Oke? Siap. Siap. Ya, udah paham berarti? Paham. ya. Oke, ini lanjut dari Langsung aku aja dulu kali ya. ngasih dari kalimat pertama. Jring. 5 tahun lagi aku bakal jadi orang yang percaya diri. 5 tahun lagi aku bakal jadi orang yang percaya diri dengan cara 5 tahun lagi aku akan menjadi orang yang percaya diri dengan cara bernyanyi. 5 tahun lagi aku bakal menjadi orang yang percaya diri dan
Salah. Ya. Kok salah sih? Udah kalah. Dengan cara. Dia salah loh. Enggak. bener. Enggak, masih aja salah. Ulang. Lah, masa nggak terima? Nggak terima. Hostnya. Ih, hostnya kenapa salah sih? Nggak salah udah. Jujur ya, maaf. Pulang. Aduh. Pulang. Udah. Ulang. Nih ulang nih. Ulang atau lanjut teman-teman? Lanjut. Ulang atau lanjut? Lanjut. Lanjut aja. Lanjut. Nanti lanjut aja. Oke, dari saya ya. Ya. Oke. Haha, dari saya nih. Haha. Oke. Kalimat yang kedua ini. Waktu itu aku salah ngomong di depan banyak orang, tapi aku langsung. Waktu itu aku salah ngomong di depan banyak orang, tapi aku langsung tidur. Waktu itu aku salah ngomong di depan banyak orang, tapi aku langsung tidur. Abis itu aku pulang. Waktu itu aku salah ngomong di depan banyak orang, tapi aku langsung tidur dan pulang sambil bernyanyi. Waktu itu aku salah ngomong di depan banyak orang, tapi aku langsung tidur dan pulang. Mandi. Salah lagi. Ya gimana sih esnya? Salah. Jadi itu dalam hal mengingat sebenarnya Tidak mengingat tidak gitu ya. mengingat ya. Ini kenapa hostnya yang salah mulu sih? Enggak, Kemaluan bisa nggak usah ikutan dah, Mbak. Emang Natsumnya jago aja sih kebetulan. Sorry to say. Emang Enggak, kita yang terlalu percaya gimana. diri. Enggak, kita percaya diri. Iya. Kalau kita Kita selalu percaya benar. Berarti Bener sih itu. percaya dirinya besok-besok harus ditingkatin lagi. Biar deh, bisa Pak. menang kalau main game. Sebenarnya Yaudah deh. Ini sekali lagi jangan sampai salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo langsung. Oke, ini pendek nih awalnya. Pendek. Kemarin aku tampil di Gedung Kesenian Jakarta. Banyak banget yang panggil. Kemarin aku tampil di Gedung Kesenian Jakarta bersama kura-kura. Kemarin aku tampil di Gedung Kesenian Jakarta dengan kura-kura. Salah. Udah kayak udah. Salah mulu nih. Ganti host deh besok. Coba Salah. sebentar lagi deh. Satu ulang, kesempatan coba. dari saya, Iya. Kata saya pergi mandi, lalu saya pergi mengaji. Terus? Oh, dari sini. Iya, dari Oh, oke. Apa tadi? Kita tadi nggak apa-apa. Salah. Kirain ke sana. Salah. Kirain ke sana muter gitu. Ini ingatannya. Kemarin aku pergi mandi terus mengaji, ya kan? Nah. Lalu aku salto di depan kiai, Kemarin aku habis mengaji, lalu aku kebalik. Salah. enggak, Mas ini baru dendam. Saya tahu. Panjang Iya. benar. Kan saya Oh, dendam. Pak, Udah. setidaknya narasumbernya salah bukan Udah. kita doang. Iya, Pak. benar. Satu lagi saya nggak mau kalah. Iya. Satu lagi. Satu lagi ya? Dari mbaknya deh. Enggak, jangan. Jatuhnya dong. Narasumbernya jangan dari kita. Dari narasumber ya, Iya, dari iya, iya. narasumber. Dari siapa? Berarti kalau dari narasumber gimana nih? Dari sini ke sini situ. Dari sini, apa enggak dari sini. Ya udah dia terakhir Enggak, berarti. benar. Dari Vanessa Udah. ke saya. Oke. Kemarin aku pulang naik Transjakarta ke Raden Inten. Kemarin aku pulang. Salah. Enggak, sabar. Kemarin aku pulang naik Transjakarta ke Raden Inten sambil beli santan. Wah, gila keren nih. Saya suka nih. Kemarin saya pulang naik Transjakarta terus beli santan. Bener dong. Guys, ada ini Yes, Raden Inten. Enggak, emang pada dasarnya Enggak orang jujur. kalah. Sekali lagi enggak sih? Saya Kali dendam. terus. Kalau mau main game kan kemarin game show. Ini kan bukan game show. Aduh, kok salah mulu sih, Ya Allah, Pan. kenapa? Malu ini Hari- jati diri kita. Aduh, nggak Maaf percaya ya, diri emang nih, kita gimana? emang Terlalu Nggak, jago nggak, sih jujur, ya. jujur itu. ya sakit. Ada luka enggak? Ada luka, Ada maaf, luka. Udah lanjut. Nih, udah kali ya. Udah. Ikhlas Kasihan ya, kalah, ikhlas ya, ikhlas ikhlas ya. Jangan nangis. Alay. Ini serius nih, segmen ini games doang loh. Kita berarti sampai sini doang udah. Oh. Udah, gak ada lagi. Pengen Kita- lagi. Kita lanjut. Padahal Oh, ya udah. kayak masih seru banget. Udah, lanjut. Maksa. Tapi Iya. kalau lanjut berarti ke segmen selanjutnya yang Iya dimana nggak sih? kita bakal menutup acara ini. Ya. Karena udah Sedih. gimana ya? Gak mau pulang, maunya Maunya pesona, Asik. pesona dong. Gak mau pulang. Mbak, Mau. kelamaan, Mbak. Iya. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona. Pemanis suasana.
lagi di Pesona Pemanis Suasana. Nih kita cuma berdua doang. Ini kenapa mereka pada tidur Nggak tahu nih? nih pada tidur. Tapi kok ketawa-ketawa nih? Iya nih. Sabar dong, gimmicknya mah tunggu Bohong dibangunin nih. gitu. Iya. Gak kuat, Jujur gak enak kuat. banget tahu di sini. Ya kan, tapi kan Kayak PW gitu ya. Iya. tempatnya. Nyaman kita pakai Padahal baju tadi- tidur. Padahal abis main game tiba-tiba ngantuk. Wajar sih. PW-nya 1 sampai 8. Tapi ngomongnya pakai mic, Mas. Ah, Biar iya. kedengeran. Mungkin Gimana sih? kenyang Lupa. juga kali ya. Enggak kenyang. Ngabisin loh setengah. Maaf Setengah. ya. Iya, masih mau Kalau lagi enggak ya. nih, Masih. siapa nih? Ini Isi lagi busur kurang lapar kayaknya. mungkin ya. Banget banget. Mau Kurang nggak? kan? Harusnya ada satu lagi, tapi kayaknya diumpetin deh ini. Iya nggak tahu nih. Boleh emang. deh, boleh. Mau kan hostnya aja mau guys. Nih kasihan tahu dia nggak dikasih makan. Mau lihat ular gak? terlalu ah. Lucu banget nih mbaknya nih. Gimana sih ah? Oh iya, Kayak nggak pernah kenal itu tiba-tiba diem. Kayak gugup gitu loh kita loh. ya Apa? padahal host kita udah host lagi. Jadi tukeran ya, saya mau jadi host. Ya, Boleh. nah mana? Boleh. Udah pegang. Oh, pegang. Enggak, kita pakai ini kan. Bener juga. Oke. Ya, Pinjem jadi ini ini biar kita udah di segmen Ini terakhir terakhir. ya. Oh, Iya. maaf. Ini udah ada di guys. segmen terakhir ya. Selamat datang di Pesona Manis Suasana. Next kita langsung aja. Kita Kita udah di dapat segmen bintang terakhir ya. tamu yang Iya. wah ini tuh paling gitu loh, hobah banget ya. Boleh kenalan? Boleh nggak? Boleh, nama saya Stephen Gyuri, bisa dipanggil Iu. Mama. Mamat, oke. Satpam tolong bawa pulang aja ini meresahkan gitu loh kayak begal. Saya perkenalan, nama saya udah bagus banget padahal. Ya udah, yang ini yang ungu, Mbak Ungu. Aduh, sebenarnya saya nggak mau ngasih tau nama asli. Ke Jadi situ nggak? nama saya Pip, Ah, istrinya Pip. Hechan. Enggak, itu enggak, Nggak, itu- udahan kalau kayak gitu. Ya. Saya nggak terima, udah, saya nggak terima. Udah balik, Ya, balik, ya, balik, balik. saya males. Oh, padahal kita baru loh ya, baru. Udah, kita balik ya. Saya nggak punya. Jangan. Oh, belum boleh ya? Oke. Belum. Ini kenapa banyak ngambek ya? Kan Iya. Udah tutup aja deh acaranya, saya males. Saya nggak tahu sih. Host, plus Cemburu, suaranya host cemburu. kalian, Enggak, suara kalian maksudnya pelan tuh banget. Hechan tuh siapa sih? Hechan apa Kasih Shinchan tak. gitu? Ya, kocak. Manusia tertampan. Bener banget. Manusia ter. Iya, makasih loh. Emang ganteng banget sebenarnya sih. Pulang benerannya bertiga kita Jangan, yuk. jangan lu tinggal sendiri sih. Ini NPD. Emang bener deh kayaknya hostnya ini agak-agak Agak ganteng ya. Agak nggak jelas. Canda ya kuning. gitu beneran Oke, pulang. biru. Sama sih kuning. Warna nih, apa nih maksudnya? Putih nih? nggak tahu itu. Kan Makanya penasaran. diem. Putih Iya. nggak tahu itu. Putih nggak makanya tahu. diem. Oke, jadi karena Navy. Betul, tidak salah. Jelasin dong warna tuh maksudnya apa sih Depanda? Oke, jadi sedikit sharing. Oh, Iya, jadi boleh. sedikit ya. Boleh. Sedikit boleh. dong, ini langsung aja kita Ya, singkat. jadi kan Singkat. Jadi kan Oke. awalnya kan tadi saya sempat menanyakan warna nih, warna-warna kayak warna kuning, hitam, jingga, coklat dan lain-lain. Maksudnya apa sih warna tuh? Oke. Ya bisa dijelaskan. Jadi guys, jadi nih Umi dan teman-teman, aku sempat beberapa kali mengikuti bimbingan psikologi dan ya pelatihan lah gitu. Nah, yang dimana kayak setiap manusia itu memiliki 4 warna. 4 warna ini mencerminkan sikap dia atau pribadi dia seperti apa. Nah, ini untuk sebenarnya fungsi kita mengetahui warna adalah supaya kita bisa berhadapan dengan warna lain. Sikap apa yang harus kita ambil untuk untuk menghadapi warna lain. Ya. Misalkan jadi kita ada 4 warna, 4 warnanya gak usah nambah. merah, biru, kuning, putih. Kalau misalkan merah itu biasanya seorang alpha itu tegas, selalu pengen jadi pemimpin, bukan selalu pengen, cuma tegas, bisa mengambil keputusan. Pokoknya banyak poin plus yang dari si merah ini. Kayak biasanya yang bisa memimpin itu adalah merah ya. Merah. Terus dia ini lebih berpikir pakai logika dibanding pakai perasaan. Nah, kalau misalkan biru ini adalah orang yang kelemahannya si merah ini ya udah itu mah gak usah. Intinya udah tahu kan ya. Plusnya aja lah. Lanjut. Nah, terus kalau misalkan yang biru ini adalah memiliki rasa empati yang tinggi, lebih memikirkan perasaan seseorang dibanding pakai logika. Makanya ya pokoknya yang ngerasa kayak gitu. Terus nih aku juga warnanya biru, kenapa aku warnanya biru? Terus minusnya itu adalah gak enakan sama orang. Pokoknya kayak terpikirkan. Terlalu mikirin. Terus kalau kuning itu Agak random, agak lain, gak jelas, kayak cheerful, kayak cuma dia konsisten dalam melakukan hal apapun, nggak konsisten banget, tapi dia bakal ngelakuin sesuatu itu dengan
selesai gitu. Terus kalau misalkan putih seperti warnanya adalah adem, kayak tenang, tentram, kayak dia tuh selalu menjadi penengah dalam hal apapun. Dia lebih memilih jalannya kayak, oh ini kok solusinya udah kayak gitu. Dia 50-50 antara logika dan perasaan, jadi gak terlalu condong kemana-kemana gitu. Nah, makasih. Sama-sama. Tadi apa? Warna ya? Udah sih itu, jadi kayak sebenarnya biar kita tahu cara menghadapi warna orang lain itu gimana. Misalkan kayak Umi merah nih, Umi merah terus marah sama aku misalkan, Intan kerja yang bener dong, terus akan biru kan, ih gak enak banget gitu. Udah Umi cuma mikir kayak Mikir si nggak Umi mikirin, bakal mikirin perasaan terus dia. terus misalkan kebalikan aku ngomongin Umi yang bener dong, itu gak jelas banget karyanya kayak gitu. Terus aku ngomong, Mi Maaf ya. maaf ya tadi ini buat apaan sih, lebay loh kayak gitu. Kalau si merah tuh gitu kayak agak tegas, kayak nggak mikirin kayak gitu aja sih. Iya bagus banget sih, itu informasi tambahan juga ya buat para penonton nih. Jadi warna itu bisa menentukan karakteristik seseorang. Gitu, betul, ya nggak sih? Nah, sayang banget nih Najara, kita sekarang udah di segmen akhir nih. Tapi sebelum penutup ini buat Vanessa dan Intan, tolong nih kasih kesan dan pesan buat teman-teman yang masih ngerasa kayak minder atau kurang percaya diri nih. Mungkin dari siapa dulu? Dari Oke, dari aku. Kalau dari aku pesan buat teman-teman itu lebih kayak guys, kalian kan cuma hidup cuma sekali. Jadi live your own life gitu loh. Kalian tuh jangan mau hidup untuk pikiran orang lain. Kalian harus hidup dengan pikiran kalian sendiri. Mau nantinya orang ngenilai kalian kayak nggak enak atau ngejudge atau gimana, kalian nggak perlu peduli. Asalkan itu omongan gak nyampe ke kalian, ke telinga kalian. Jadi mendingan kalian tuh bener-bener ya udah hidup semau kalian, asalkan tidak merugikan. Tetap lakukan yang menurut kalian itu menyenangkan untuk diri kalian gitu. Semangat guys. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, itu kan tadi tips dari Vanessa nih. Nah, coba kalau dari Intan sendiri. Udah. Gitu. tipsnya warna tadi deh kayaknya. Dari warna tadi. Iya, dari warna tadi itu sudah mencerminkan semuanya harusnya ya. Terus kayak ya udah, kita tidak usah terlalu peduli dengan omongan orang lain, apa yang orang lain pikirin ke kita, tapi kita harus menerima kritik dan saran dari orang lain, karena itu betul untuk banget. evaluasi dan sertifikasi Evaluasi dan introspeksi Ya, diri introspeksi. kita. Gitu aja sih. Terus jangan menjadikan apa ya, udah sih saya bingung. Udah itu aja. Capek banget ya. Ini udah capek juga nih, mau pulang nih kayaknya. Iya. Ya, itu mungkin kesan dan pesan atau tips yang bisa disampaikan oleh Vanessa dan juga Intan. Intan. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang di rumah. Amin. Ya. Betul. Terima kasih juga buat Vanessa, Intan udah mau datang ke sini, udah mau main game, kita tanya-tanya. Banyak ngasih Session tuh. ilmu-ilmu baru buat penonton di rumah sana dan buat aku juga Panda tentunya. Iya betul banget nih guys. Tapi ya jangan sedih dulu nih, karena kita di episode selanjutnya yang pasti nggak bakal kalah seru dan yang pastinya asik banget gak sih. Dan buat penonton di rumah yang belum menyaksikan episode kami yang sebelum-sebelumnya, bisa aja nih pantengin di IG Rexo kita ya nggak sih? Betul, di YouTube-nya juga. Betul. Jangan lupa di subscribe, di like, di IG-nya komen. di follow biar update terbaru episode-nya kalian Tahu. nggak akan Iya, ketinggalan oke. lagi. Ya jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesona. Pemanis suasana. Terima kasih guys. Nah, Bye. guys. Itu gimmick Iya, 1 menit kan iya, ya. iya. Cuma kan sebenarnya Saya kayak saya iya kayak gimmick. asal